Dalam catatan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada banyak tokoh dan negara yang berperan penting dalam mendukung tegaknya kedaulatan bangsa ini. Namun, salah satu nama yang seringkali luput dari perhatian adalah Palestina. Di balik proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, terdapat dukungan diam-diam namun bermakna besar dari rakyat dan tokoh Palestina. Dukungan ini bukan hanya simbol solidaritas antar bangsa yang terjajah, tetapi juga menjadi batu loncatan penting nih bagi Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional. Palestina, meski saat itu belum merdeka sebagai negara berdaulat, menunjukkan keberanian luar biasa dalam bersuara untuk Indonesia. Latar belakang kedekatan emosional antara bangsa Indonesia dan Palestina terletak pada kesamaan nasib sebagai bangsa yang mengalami penjajahan. Palestina berada di bawah mandat Inggris, sementara Indonesia baru saja merdeka setelah lebih dari 3 abad dijajah Belanda dan sempat dikuasai Jepang. Rasa senasib ini membangun ikatan solidaritas yang sangat kuat di kalangan umat Islam dunia, khususnya di Timur Tengah. Palestina menjadi salah satu wilayah yang merespons cepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum negara-negara besar menjatuhkan pilihan untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang sah. Tokoh kunci dalam dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Yerusalem. Ia adalah tokoh penting dalam dunia Islam dan memiliki pengaruh luas di kawasan Timur Tengah. Setelah mendengar kabar tentang kemerdekaan Indonesia, Amin Al-Husaini segera mengumumkan dukungan terbuka melalui siaran radio dan pernyataan publik. Ia menyerukan kepada seluruh dunia Islam, terutama negara-negara Arab, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan menolak usaha Belanda untuk kembali menjajah. Syekh Amin Al-Husaini tidak hanya berhenti pada pernyataan dukungan. Ia menggunakan pengaruh politik dan agamanya untuk melobi para pemimpin Arab agar berdiri bersama Indonesia. Di antara negara-negara yang akhirnya memberikan dukungan langsung kepada Indonesia adalah Mesir, yang kemudian menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1947. Namun langkah ini tidak lepas dari pengaruh kuat Syekh Amin Al-Husaini yang saat itu tinggal di Kairo dan memiliki akses langsung ke elit politik Mesir. Dukungan Palestina juga tercermin dalam siaran radio di berbagai kota di Timur Tengah yang pada masa itu menjadi sumber informasi utama. Melalui gelombang radio, suara perjuangan Indonesia menggema dan didengarkan oleh bangsa-bangsa Arab. Rakyat Palestina dan umat Islam lainnya diajak untuk memandang perjuangan Indonesia sebagai bagian dari perjuangan umat Islam dunia melawan kolonialisme. Narasi ini sangat kuat dan efektif dalam membentuk opini publik di dunia Arab dan Islam. Selain itu, dukungan yang diberikan Palestina tidak hanya bersifat simbolik atau politis, tetapi juga menjadi pemantik bagi solidaritas negara-negara lain. Setelah Palestina dan tokoh-tokohnya memberikan suara, negara-negara seperti Irak, Suriah, dan Arab Saudi mengikuti langkah yang sama. Mereka mendesak agar Belanda menghentikan agresinya dan mendukung Indonesia di forum-forum internasional seperti PBB dan Liga Arab. Dukungan ini sangat penting karena Indonesia pada saat itu belum memiliki jaringan diplomatik yang kuat dan masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dunia. Balasan Indonesia terhadap jasa besar Palestina tidak datang dalam bentuk balas budi sesaat, melainkan dalam bentuk komitmen jangka panjang yang konsisten dan bermakna. Sejak masa pemerintahan Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo, Indonesia memegang teguh prinsip menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Hal ini tercermin dalam sikap tegas Indonesia yang hingga saat ini tidak menjalin hubungan diplomatik sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Soekarno dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia akan selalu berdiri di belakang Palestina. Ia bahkan pernah menolak undangan dari negara-negara besar yang bersekutu hanya demi mempertahankan prinsip ini. Sikap ini terus diwarisi oleh presiden-presiden berikutnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling vokal membela Palestina di forum-forum internasional. Dalam berbagai sidang PBB, KTT OKI, dan pertemuan gerakan non-blok, Indonesia secara konsisten menyerukan penghentian penduduk dan mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tidak hanya dalam ranah diplomasi, rakyat Indonesia juga menunjukkan solidaritas yang sangat tinggi terhadap Palestina. Di
di berbagai kesempatan, masyarakat Indonesia menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina yang mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan. Lembaga-lembaga kemanusiaan seperti MRC dan ACT bahkan membangun fasilitas seperti Rumah Sakit Indonesia yang menjadi simbol nyata dari rasa terima kasih Indonesia terhadap Palestina. Indonesia juga memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar Palestina untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam membantu generasi muda Palestina meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Banyak mahasiswa Palestina yang menimba ilmu di Indonesia, dan mereka tumbuh menjadi duta informal yang memperkuat hubungan baik kedua bangsa. Hubungan Indonesia dan Palestina pun berkembang menjadi ikatan emosional yang mendalam. Dalam setiap agresi militer Palestina, rakyat Indonesia selalu menjadi yang paling vokal dalam mengecam dan mengutuk. Aksi-aksi demonstrasi besar-besaran, doa bersama, dan penggalangan dana rutin dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, dari kalangan mahasiswa hingga para ulama dan artis. Solidaritas ini tidak lahir dari sekadar hubungan politik, tetapi dari sejarah panjang dan balas budi atas dukungan Palestina dahulu. Dalam forum-forum internasional, Indonesia tidak pernah absen dalam menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia secara aktif mendorong resolusi-resolusi yang pro terhadap Palestina. Indonesia juga mengecam keras pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan dan secara terbuka mendukung dua negara sebagai solusi damai yang adil. Upaya Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina tidak berhenti pada retorika. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan logistik, dukungan medis, dan pelatihan diplomatik kepada rakyat Palestina. Indonesia juga aktif dalam diplomasi lintas negara untuk mengajak lebih banyak negara mendukung Palestina. Dukungan ini bukan sekadar bentuk politis, tetapi juga refleksi dari keyakinan moral bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka dan hidup bebas dari penjajahan. Dengan semua ini, jelas bahwa hubungan Indonesia dan Palestina bukan hanya hubungan dua bangsa, tetapi ikatan solidaritas sejarah yang sangat kuat. Palestina adalah salah satu bangsa pertama yang mendukung Indonesia di saat dunia masih ragu. Dan Indonesia, sebagai bangsa yang berhutang budi, tidak pernah lupa. Dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari identitas Indonesia, bagian dari nilai luhur bangsa yang menghormati mereka yang berdiri bersama kita di saat paling sulit. Kini, di tengah dunia yang terus berubah dan diplomasi yang semakin kompleks, Indonesia tetap menjadi suara yang kokoh dalam membela Palestina. Dari jalanan Jakarta hingga podium-podium internasional, dari penggalangan dana hingga pembangunan rumah sakit, dari pemberian beasiswa hingga perjuangan diplomatik, Indonesia terus menunaikan hutangnya. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina bukan hanya harapan, tetapi amanah sejarah yang harus diperjuangkan hingga tercapai.